Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sudaimantul Nur. Di sini saya akan meresum makalah terkait mata kuliah akuntansi syariah. Yang dimana di sini ada 5 materi terkait mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan dari akuntansi syariah tersebut. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas terkait Islamic worldview and Islamization of knowledge. Yang mana worldview ini adalah cara kita melihat dunia. Sederhananya itu adalah kacamata yang kita pakai untuk memahami kehidupan, mulai dari apa itu kebenaran, tujuan hidup, sampai bagaimana kita ini tuh bertindak. Nah, setiap orang pasti mempunyai worldview ini yang berbeda, tergantung dari pengalaman seorang tersebut, budaya si orang tersebut, dan juga keyakinan seorang tersebut. Nah, secara umum worldview ini terdiri dari beberapa elemen-elemen penting. Contohnya ada elemen epistemologi, terus metafisika, antropologi, etika, dan juga teleologi. Nah, namun dalam Islam worldview ini memiliki karakter yang berbeda. Nah, selanjutnya ada Islamic worldview, yang mana itu adalah cara pandang yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, dengan tauhid sebagai pusatnya, yang artinya semua hal dalam kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan dan aktivitas ekonomi, ini itu berkaitan dengan Allah. Dalam perspektif ini manusia itu bukan hanya makhluk biasa, tetapi memiliki dua peran sekaligus. Yang pertama itu sebagai hamba Allah, dan yang kedua itu sebagai khalifah di bumi. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk dalam bidang akuntansi, ini tuh bukan sekadar urusan dunia, tapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Nah, berbeda dengan worldview umum yang sering memisahkan antara ilmu dan juga agama. Nah, Islam ini itu justru mengintegrasikan keduanya. Disinilah muncul konsep Islamization of knowledge atau Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, konsep ini bertujuan untuk mengembalikan ilmu agar tidak sekedar rasional dan material, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual. Jadi ini tuh bukan berarti kita menolak ilmu modern, melainkan kita menyaring dan mengarahkannya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, di sini ada beberapa tokoh penting, contohnya seperti Ismail Roji Al-Faruqi dan juga Syekh Muhammad Naqib Al-Atos. Nah, yang mana dua tokoh tersebut ini menjelaskan bahwa ilmu ini itu harus dibangun di atas prinsip tauhid dan nilai adab. Nah, dalam konteks akuntansi, ini tuh berarti laporan keuangan ini tuh tidak hanya soal angka dan keuntungan, tetapi juga mencerminkan kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Nah, dengan kata lain, akuntansi syariah ini hadir bukan hanya sebagai sistem teknis, tetapi sebagai sistem yang berlandaskan nilai. Jika diibaratkan Islamic worldview ini adalah akar, ilmu pengetahuan ini adalah batang, dan akuntansi syariah ini adalah buahnya. Nah, itu penjelasan terkait Islamic worldview and Islamization of knowledge. Nah,
Selanjutnya terkait sejarah pemikiran Islamic accounting, yang dimana akuntansi syariah ini itu adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Tidak hanya fokus pada angka dan keuntungannya saja, tetapi juga menekankan nilai kejujuran, amanah dan tanggung jawab baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep akuntansi dalam Islam sebenarnya sudah ada sejak Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi secara jelas. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa Islam ini itu sudah menekankan pentingnya transparansi sejak awal. Nah, pada masa Rasulullah SAW, pencatatan keuangan ini tuh sudah dilakukan seperti zakat dan harta negara. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Umar bin Khattab, dibentuklah sistem administrasi keuangan yang disebut dengan Diwan, sehingga pengelolaan keuangan ini tuh menjadi lebih terstruktur. Nah, perkembangan itu berlanjut pada masa dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah, di mana sistem pencatatan ini tuh menjadi lebih lengkap dan mulai muncul pengawasan keuangan yang menyerupai audit. Nah, dalam praktiknya akuntansi Islam ini itu diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengelolaan baitul mal, zakat, perdagangan dan juga wakaf. Semua ini itu dilakukan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan harta. Nah, jika dibandingkan dengan akuntansi modern, memang banyak peradaban yang berkontribusi. Namun, keunggulan akuntansi Islam ini terletak pada nilai-nilai etika dan spiritualnya seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, sebagai kesimpulannya, akuntansi syariah itu bukan hanya soal pencatatan keuangan saja, tetapi juga tentang bagaimana mengelola harta dengan cara yang benar, adil, dan penuh tanggung jawab. Nah, itu terkait materi tentang sejarah pemikiran Islamic accounting. Nah, yang selanjutnya yaitu kajian ayat dan hadis dari akuntansi syariah. Nah, dalam akuntansi syariah ada 3 prinsip utama yang harus dijaga. Yang pertama yaitu adalah kejujuran. Nah, Islam ini itu melarang segala bentuk kecurangan dalam transaksi sekecil apapun itu, karena dari kejujuran lahirlah kepercayaan. Nah, yang kedua adalah amanah, yang dimana setiap harta dan tanggung jawab yang diberikan harus dijaga dengan baik, yang artinya tidak boleh ada manipulasi data atau penyalahgunaan kepercayaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keadilan, yang dimana semua pihak ini itu harus mendapatkan haknya secara seimbang tanpa ada yang dirugikan. Selain itu juga Islam menekankan pentingnya transparansi, yang dimana setiap transaksi harus dicatat dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam dunia keuangan, bahkan di lembaga berbasis syariah juga. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam ini itu masih perlu diperkuat, bukan hanya dari sistemnya saja, tetapi juga dari moral dan kesadaran individu itu sendiri. Nah, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 22, yang mana ini itu menegaskan tentang wajibnya pencatatan transaksi, dan juga ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, yang mana dalam surat ini itu menjelaskan adanya transaksi tidak boleh tanpa bukti. Nah, kesimpulannya, akuntansi syariah ini bukan sekadar sistem saja,
tetapi juga cerminan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga keadilan. Jika diterapkan dengan baik, bukan hanya menghasilkan laporan yang benar, tetapi juga membawa keberkahan. Nah, itu terkait penjelasan tentang kajian ayat dan hadis terkait akuntansi syariah. Nah, yang selanjutnya yaitu membahas terkait framework Islamic accounting, di mana secara sederhana Islamic accounting ini adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini tuh tidak hanya fokus pada keuntungannya saja, tetapi juga menekankan tanggung jawab kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi akuntansi di sini itu bukan cuma soal angka saja, tetapi juga soal nilai, etika, dan juga moral. Nah, akuntansi syariah ini memiliki beberapa karakteristik penting. Di antaranya itu harus jujur dan transparan, relevan untuk pengambilan keputusan, dapat dipercaya, serta disusun secara konsisten. Nah, selain itu yang paling utama adalah harus sesuai dengan prinsip syariah, yang artinya itu harus bebas dari riba, gharar, dan unsur spekulasi. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan KDPPLKS, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyediaan laporan keuangan syariah. Nah, ini itu adalah pedoman utama adalah menyusun laporan keuangan berbasis syariah. Nah, KDPPLKS ini bertujuan untuk membantu berbagai pihak, mulai dari penyusunan laporan keuangan, auditor, sehingga pengguna laporan seperti investor dan masyarakat, agar bisa memahami informasi keuangan dengan benar dan sesuai prinsip Islam. Nah, dalam praktiknya, akuntansi syariah ini dibangun di atas beberapa landasan. Yang pertama ada landasan syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Nah, yang kedua yaitu landasan konseptual seperti tauhid, keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Dan yang ketiga yaitu landasan operasional seperti PSAK syariah, standar internasional, serta regulasi dari pemerintah. Nah, dari semua pembahasan ini kita bisa memahami bahwa Islamic accounting bukan sekadar sistem pencatatan keuangan biasa, tetapi juga merupakan sistem yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Nah, tujuan akhirnya ini itu bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Nah, mungkin itu terkait pembahasan tentang framework Islamic accounting. Nah, yang terakhir yaitu standar setting dalam akuntansi Islam, yang dimana standar setting adalah proses penyusunan aturan atau standar akuntansi berbasis syariah. Nah, tujuannya itu bukan hanya agar laporan keuangan itu rapi dan jelas saja, tetapi juga agar sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan bebas dari riba. Proses penyusunan standar ini juga tidak sembarangan, dimulai dari identifikasi kebutuhan, lalu dibuat rancangan awal, didiskusikan dengan berbagai pihak, direvisi, hingga akhirnya ditetapkan dan diawasi penerapannya. Jadi, prosesnya itu transparan dan melibatkan banyak pihak. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga yang berperan penting seperti DSAS, IAI yang menyusun terkait standar, dan juga ada DSN MUI yang memastikan kesesuaian syariah, serta OJK dan juga Bank Indonesia yang mengawasi dan mendukung implementasinya. Nah, selain itu, standar internasional juga ikut diadopsi seperti dari AAIV dan IFRS, tapi tentu saja penerapannya ini tidak disesuaikan agar tetap tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
Dengan adanya standar ini itu lembaga keuangan syariah bisa lebih transparan, terpercaya dan mampu bersaing di tingkat global. Nah, kesimpulannya standar ini itu bukan sekadar aturan teknis saja, tapi merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam sistem keuangan syariah. Nah, itu terkait sedikit penjelasan tentang standar setting dalam akuntansi syariah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.